Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas mengenai niat. Salah satu syarat sah puasa yang sangat penting. Bagaimana sih niat menurut pendapat para ulama? Ta'rifun niyah, definisi niat. Al-qasdu wa huwa i'tiqadul qalbi bila syai'in wa azmuhu alaihi. Niat adalah bertujuan, di mana ini merupakan keyakinan hati, i'tiqadul qalbi, keyakinan hati untuk melakukan sesuatu dan juga untuk betul-betul mempunyai keinginan kuat melakukannya. Min ghairi taraddud, tanpa ada keraguan sedikit pun untuk melakukan pekerjaan tersebut. Wal muradu biha huna qasdus shaumi, dan yang dimaksud di sini adalah bertujuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan demikian, niat itu adalah harus betul-betul terlahir dari hati kita, ya, di mana dalam hati kita ini muncul keinginan yang kuat, penuh keyakinan tanpa ragu sedikit pun bahwa besok saya akan melaksanakan ibadah puasa. Pamata khotara biqalbihi bilaili, maka kapan saja di waktu malam, ya, di hatinya terbersit untuk melakukan ibadah puasa, ana ghadan min Ramadan, bahwa besok adalah bulan Ramadan, wa anahu shaimun fihi, dan dia akan berpuasa besoknya itu, faqad nawa, maka sesungguhnya dia sudah berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Itulah pengertian niat, ya, di keinginan kuat, ya, dalam hati kita untuk melaksanakan suatu ibadah. Wa mahallun niyah, nah, tempatnya niat itu di mana? Apakah sekedar di mulut, ya, atau di telinga? Nggak mungkin, ya. Nah, bagaimana sih? Al-qalbu, jadi niat itu utamanya dalam hati. Wala takfi bil lisani qat'an, dan tidak cukup hanya disampaikan melalui ucapan saja dengan lidah kita. Lidah ini hanya sebagai perantara, tapi utamanya niat terlahir dari hati kita. Hati kita nggak berniat, walaupun lisan kita ngomong, itu belum dikatakan niat, ya, dikatakan niat kalau betul-betul apa yang disampaikan dalam hati ini seperti juga apa yang diniatkan atau diinginkan, ya, di dalam hati kita ini. Harus matching antara hati dengan apa yang keluar dari lisan kita. Wala yushtaratu talaffuzu biha qat'an, dan tidak disyaratkan untuk melafadzkan niat tersebut. Jadi mengenai masalah apakah harus pakai diucapkan, ya, nawaitu sauma ghodin ataukah tidak, ya, semua sepakat, ya, kecuali di sini pendapat mazhab Maliki, ya, jadi 3 mazhab, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, sepakat bahwa melafadzkan itu bukan sesuatu yang wajib, ya, tetapi dibolehkan, ya. Bahkan di sini dikatakan aula, ya, aula, lebih utama. Bal dikatakan lakin yusannu inda jumhur, bahkan disunahkan menurut jumhur ulama untuk melafadzkan niat tersebut, ya, melalui lisan, walaupun yang utamanya adalah di dalam hati kita masing-masing. Syurutun niyah, nah, bagaimana itu syarat-syarat niat? Pertama adalah tabyitun niyati, ai iqa'uha lailan. Tabyitun niatnya apa? Melafadzkan, berniat tersebut dilakukan di waktu malam, jadi sebelum fajar datang. Wa huwa syartun muttafaqun alaihi, ini adalah syarat yang disepakati oleh semua ulama, bahwa ketika seseorang akan melaksanakan ibadah puasa dalam adalah puasa Ramadan, maka diharuskan kepadanya berniat sejak malam hari. Alhamdulillah di kita Indonesia apabila selepas sholat taraweh, ya,
imam semuanya mengkomando, ya, memimpin langsung sama-sama. Nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri, kan begitu. Sama-sama alhamdulillah ya, imam kita begitu baik mendidik ataupun mengajari jamaahnya, jangan lupa berniat sejak malam hari. Kenapa? Karena memang ada petunjuk dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man lam yubayyitis siyama, barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar, fala siyama lahu, maka dia dianggap tidak melakukan ibadah puasa. Wali anna niyata, memang karena niat itu inda betida'il ibadah, dilakukan sejak awal ibadah, kas-sholati, seperti juga ibadah sholat. Lakin tasahala ba'dul fuqahai ahyanan, tetapi sebagian ahli fikih juga memberikan keringanan fitahdidi waktu niyah, untuk membatasi tentang waktu niat tersebut. Li ba'di anwa'is siyam, untuk sebagian macam-macam ibadah puasa. Pasaumu nau'ani, puasa itu terbagi dua. Nau'un yushtaratu lahu tabyitun niyah, ada puasa yang memang harus diniatkan sejak malam hari. Wa huwa ma yasbutu fi zimmah, qada Ramadan wa qada ma afsadahu min nafl, yaitu puasa qada Ramadan. Ini harus ya betul-betul dilakukan di malam hari. Yang kedua, naun la yushtaratu fihi tabyitun niyah, ada puasa yang tidak disyaratkan untuk melakukan niat di malam hari. Wa huwa ma yata'allaqu bi zamanin bi'ainihi, yaitu yang berkaitan dengan perilaku puasa atau yang sifatnya puasa tersebut memang terjadi di waktu tersebut. Kasaumi Ramadan, seperti puasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi di sini para ulama sepakat, ya, hampir mayoritas mengatakan bahwa sebaiknya niat puasa Ramadan ini dilakukan sejak malam hari. Wa yasihu saumun nafal biniyati qabla zawal. Nah, lain dengan puasa yang sifatnya sunnah. Itu boleh diniatkan sebelum bahkan matahari hilang. Li'anahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyata yauman, berkata kepada Siti Aisyah pada suatu hari, hal indakum min ghoda, Aisyah punya makanan enggak ini siang ini? Itu ghoda ya. Qalat la, tidak ya Rasul. Qala, maka Nabi mengatakan, fa inni izan asuma, kalau begitu saya mau puasa. Oh, ini Nabi baru niat puasa sunnah ini di siang hari, enggak sejak malam hari. Ya, begitu datang ke Siti Aisyah, ditanyakan apakah ada makanan. Ternyata kata Aisyah lagi kosong, enggak ada makanan. Apa kata Nabi? Ya udah kalau gitu saya mau puasa saja. Jadi Nabi baru berniat ibadah sunnah puasa ini di siang hari. Wa qala li yauman akhar a'indakum syai', pada hari yang lain Nabi juga bertanya, apakah punya makanan? Qultu na'am, ya ada. Qala ijan uftir, kalau begitu saya mau berbuka saja, artinya enggak puasa. Berikutnya teman-teman sekalian, ta'addudun niyah bi ta'addudil ayam. Ya. Niat itu harus dilakukan berulang-ulang. Kalau misalkan puasa ini 30 hari, berarti kita harus mengulang niatnya selama 30 kali setiap malam. Ya. Setiap malam pertama kita niat, yang kedua kita niat, ketiga kita niat, begitu. Ini adalah menurut jumhur ulama. Haja syartun indal jumhur. Ini adalah syarat sah niat menurut jumhur ulama. Walaysa bisyartin indal malikiyah, dan bukan merupakan syarat utama menurut mazhab Maliki. Fayushtaratu indal jumhur, maka disyaratkan menurut jumhur ulama, aniyatu likulli yaumin
min Ramadana ala hiddatin. Bahwa niat itu menurut jumhur harus dilakukan setiap hari di bulan Ramadan, ya, masing-masing. Li'anna sauma kulli yaumin ibadah ala hiddah. Karena puasa setiap harinya itu adalah ibadah tersendiri. Puasa hari pertama itu puasa hari pertama. Puasa hari kedua itu puasa hari kedua. Jadi hari kedua bukan puasa hari pertama. Jadi masing-masing hari mempunyai nilai ibadah masing-masing. Bidalil, nah, dengan dalil apa? Annama yufsidu ahaduhuma la yufsidul akhar. Bahwa apa yang merusak puasa di satu hari itu tidak merusak puasa di hari kedua. Contohnya misalkan mohon maaf, di hari pertama kita menyengaja untuk batal puasa, ya, tiba-tiba karena hari pertama mungkin masih belajar, masih kaget, nah, melihat sirup, nah, kita minum glek-glek dengan sengaja, nggak ada orang inilah, kita minum, berarti kita membatalkan puasa kita yang di hari pertama. Nah, besok kita puasa lagi, tapi yang keduanya lancar, nggak tergoda. Nah, itu apa sirup yang kita minum di hari pertama tidak membatalkan puasa kita di hari yang kedua. Nah, di sini para teman-teman sekalian, bahwa para ulama, ya, semuanya di sini kecuali Malikiyah mensyaratkan, ya, bahwa niat itu harus benar-benar setiap malam dilakukan. Nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri Ramadan, ya, mau Ramadana, Ramadoni boleh, ya. Ramadana berarti di sini dia tetap menjadi mudhof ilaih, ya, dan tidak diidofatkan kepada haji sanatinya. Mungkin ada takdir kata-kata fi di situ. Ramadana fi haji sanati. Kalaupun fi-nya dihilangkan berarti Ramadoni haji sanati. Ini nggak usah kita perdebatkan, ya. Dua-duanya insya Allah benar, ya. Yang penting mah niat, ya. Niat di dalam hati kita yang kuat bahwa kita akan melaksanakan ibadah puasa esok hari. Mudah-mudahan nanti sekalian puasa kita ini bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.